Sitorus, SSD, SKPNS, FKM, dosen tetap di Akademi Keperawatan AKBP Banigi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam hal unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT UTT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Keperawatan Medikal Beda 1. Pada pemaparan mata kuliah Keperawatan Medikal Beda 1 akan menjelaskan menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah, CPMK, dan materi pembelajaran. Pada bagian interaksi, saya akan menjelaskan terkait model dan metode pembelajaran, bagaimana proses interaksi belajar di dalam kelas antara dosen dengan mahasiswa dan sebaliknya mahasiswa dengan dosen. Pada bagian asesmen, saya sebagai koordinator mata kuliah akan menjelaskan terkait dengan sistem penilaian mata kuliah yang sudah disepakati saat awal perkuliahan dalam penyampaian kontrak kuliah dan penyampaian RPS yang sudah disepakati bersama dengan mahasiswa. Untuk penilaian mata kuliah Keperawatan Medikal Beda 1 terdiri dari kehadiran, tugas mandiri, tugas kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan praktikum. Mata kuliah Keperawatan Medikal Beda 1 merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 3 SKS yang jabarannya 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal beda, peran perawat medikal beda, mengenal program dan penanggulangan penyakit tropis, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS, serta program pemerintah dalam penanggulangan penyakit endemis, serta membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu 1. Memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal beda, 2. Memahami peran perawat medikal beda dalam kebijakan pelayanan kesehatan, 3. Memahami tentang pengelolaan penyakit tropis, malaria, DHF, tifoid, filariasis, 4. Memahami tentang pengelolaan penyakit infeksi endemis seperti SARS, flu burung, difteri, COVID-19. 5. Memahami tentang pengelolaan penyakit HIV/AIDS. 6. Memahami tentang pengelolaan pasien gangguan kebutuhan oksigen patologis sistem pernapasan dan kardiovaskuler, infeksi saluran pernapasan atas, COPD, TBC, kor pulmonal, efusi pleura, dekompensasi kordis, hipertensi, anemia. 7. Memahami tentang pengelolaan pasien gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan dan metabolik endokrin seperti pyelonephritis, glomerulonefritis, nefrolithiasis, nefrotik sindrom, gagal ginjal, diabetes. 8. Memahami tentang pengelolaan pasien gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis sistem pencernaan dan metabolik endokrin seperti ulcus pepticum, colitis, hemoroid, hepatitis, colitis. 9. Memahami tentang pengelolaan pasien gangguan kebutuhan eliminasi akibat sistem pencernaan dan metabolik endokrin seperti konstipasi, inkontinensia urin, hipertrofi prostat, CA ginjal, batu ginjal. Dari 9 CPMK ini diturunkan menjadi 13 sub CPMK yang disajikan dalam 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester,
pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Berikut ini adalah salah satu video pembelajaran keperawatan medikal bidang 1. Selamat menyaksikan. Selamat siang bagi kita semua. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu mengabsen dulu ya. Anggraini, Agape, Anastasia Simawora, Clara Welly Yosef Siregar, Epi Tambunan, Harlina Simamora, Hotma Sri Epi Manurung. Oke, semua hadir. Baiklah, sesuai jadwal rencana pembelajaran semester, bahwa topik pembahasan kita hari ini adalah asuhan keperawatan dan edukasi diet pada pasien hipertensi. Siapa yang tahu tentang hipertensi? Silakan. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di atas normal, biasanya di atas 140/90 Hg. Salah satu anggota keluarga saya menderita penyakit ini akibat obesitas dan faktor makanan. Terima kasih. Terima kasih buat saudara Mary Pakpahan. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi atau peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat dan tenang. Di mana ini hipertensi juga sering disebut adalah silent killer. Pernah dengar silent killer? Siapa yang boleh memberikan jawaban untuk silent killer? Sudah pernah mendengar? Ya, silakan saudara Ica Kartika. Hipertensi itu sering disebut sebagai silent killer karena penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit hipertensi sehingga muncul penyakit penyulit atau komplikasi karena penyakit hipertensi tersebut. Oke, bagus untuk saudara Ica Kartika Siagian. Oke, baik. Selanjutnya kita perhatikan daripada penyebab hipertensi ini dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya dan juga hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini penyebabnya dapat ditentukan 10% antara lain kelainan pembuluh darah, ginjal, gangguan kelenjar tiroid dan juga penyakit kelenjar adrenal. Di mana di sini kita bisa perhatikan untuk masalah daripada ini pengkategorian daripada diagnosis hipertensi itu ada klasifikasi menurut JNC, yaitu dengan kategori tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol. Di mana tekanan darah itu normal kurang dari 120 mmHg dan diastolnya itu adalah kurang dari 80 mmHg. Ya. Selanjutnya masalah di ini kategori prahipertensi. Di mana prahipertensi itu tekanan darah sistolnya itu 120 sampai 139 mmHg dan diastolnya ini 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi tingkat 1 140 sampai 169 sistolnya dan 90 sampai 99 diastoliknya. Hipertensi tingkat 2 lebih dari 90 dan tekanan darah diastolik lebih dari 100 mmHg. Baik, untuk kategori daripada para hipertensi itu
gejala, ya, tidak ada gejala. Di sini ada di mana orang ini tidak terlihat ada keluhan pada hipertensi, ya. Jadi pasien ini tidak tergantung dari tinggi rendahnya daripada tekanan darah. Masuk ke hipertensi tingkat 1 atau stage 1. Kalau dikatakan tadi di sini hipertensi tingkat 1, berarti di sini sekurang-kurangnya salah satu gejala itu bisa terjadi hipertrofi bilik kiri, di mana ada lagi melakukan pemeriksaan fisik, ada lagi pemeriksaan radiologi dan juga elektrokardiografi apakah ada penyempitan arteri. Hipertensi tingkat 2, di sini 2 dan 3 nanti ada gejala telah ada. Gejalanya telah ada bila tekanan sistoliknya itu lebih dari 160 dan diastoliknya itu lebih dari 100. Jadi di sini gejala telah ada akibat kerusakan target organnya apa saja, yaitu jantung, otak, dan juga itu bisa terjadi ensefalopati dan juga perdarahan di otak. Oke, baik. Di sini kita perhatikan masalah di gejalanya. Gejala-gejala yang dijumpai pada pasien hipertensi, yaitu rasa berat, sakit bagian kepala belakang, sulit tidur, mudah tersinggung, lemah, penglihatan kabur, sakit dada, napas pendek, gelisah, perubahan mental, penurunan kesadaran, dan juga bisa terjadi kelumpuhan, mual dan muntah, dan berdebar. Kita lihat di sini, faktor risiko terjadinya hipertensi ada 2. Faktor risiko pertama itu yang dapat dirubah dan juga tidak dapat dirubah. Yang tidak dapat dirubah adalah usia, jenis kelamin, dan juga genetik. Yang dapat dirubah adalah termasuk alkohol, ya, yang mengkonsumsi alkohol, masalah di psikologis, merokok, dan juga gaya hidup. Oke, baik, kita jelaskan ini daripada faktor risiko tidak dapat dirubah, yaitu usia. Di mana usia lebih dari 50 tahun terjadi perubahan dan fungsi pembuluh darah. Sehingga dengan adanya perubahan dan fungsi pembuluh darah, sehingga menyebabkan daya regang pembuluh darah akan menurun. Sehingga tekanan kapiler meningkat, sehingga dia dapat menyebabkan hipertensi. Begitu juga dengan namanya jenis kelamin, dengan faktor yang tidak dapat dirubah dengan jenis kelamin. Wanita beresiko akan kerusakan daripada endotel, daripada pembuluh darah. Di mana terjadi kerusakan endotel pembuluh darah akan menyebabkan arteriosklerosis. Faktor yang dapat dirubah termasuk alkohol, stres, merokok, dan juga gaya hidup. Gaya hidup sekarang ini sering baik kita lihat adalah konsumsi lemak. Konsumsi lemak itulah dapat menyebabkan ini hiperlipidemia, di mana terjadi penumpukan lipid di pembuluh darah. Dengan adanya tadi itu penumpukan lipid pada pembuluh darah menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah, sehingga menyebabkan proses vasokonstriksi daripada peredaran darah, sehingga dia menyebabkan hipertensi. Begitu juga dengan stres, ya, emosi, ya, merangsang saraf simpatis untuk melepas daripada hormon adrenalin, sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah, terjadi lagi proses vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi akhirnya semua ini dari hipertensi tadi akan merusak daripada vaskular pembuluh darah. Dengan merusak kerusakan vaskular pembuluh darah menyebabkan ada perubahan struktur, sehingga terjadi vasokonstriksi. Jadi terjadilah gangguan sirkulasi. Di mana gangguan sirkulasi nanti bisa tadi sudah dijelaskan, bisa terserang daripada otak, bisa terserang dari pembuluh darah, bisa terjadi pada mata dan ginjal. Dari ini gangguan sirkulasi itu akan timbul masalah keperawatan. Di mana masalah keperawatannya adalah salah satu itu resiko daripada perfusi perifer tidak efektif, risiko perifer miokard tidak efektif, dan juga bisa risiko cedera. Oke, baik. Ini kita perhatikan untuk masalah di komplikasinya tadi ini sudah kita singgung, kita lewatkan. Baru masuk ini, apa konsep dasar perawatan pada pasien hipertensi? Konsep daripada dasar perawatan hipertensi ada pengkajian. Namanya pengkajian berarti ada kita kumpulkan data. Sehingga dengan kumpulan data ini kita bisa menentukan mana data subjek, mana data objektif. Data subjek itu berarti yang dapat kita
dapat daripada pasien. Kalau objektif hasil pemeriksaan kita dan juga pemeriksaan diagnostik. Oke, mari kita lihat untuk masalah konsep dasar perawatan untuk pengumpulan datanya. Salah satunya aktivitas. Apa tandanya? Profesi jantung bisa meningkat. Bisa juga itu perubahan irama jantung dan juga ada tahipnu. Ya, di mana masalah pernapasan lebih dari 20 kali per menit. Baru masuk lagi kita masalah di ini. Aktivitas bisa terlihat pasien itu lemah. Yang kedua kita lihat masalah di sirkulasi. Ya, pengumpulan data di sirkulasi bisa sudah ada riwayat hipertensi, bisa terjadi arteriosklerosis, ada penyakit jantung kogestif dan juga ada kelainan penyakit cerebrovaskular. Selanjutnya kita lihat tandanya apa? Jelas ada kenaikan tekanan darah dan juga denyutan jelas daripada karotis, bisa juga itu denyut nadi di apikal. Dan bisa kita lihat juga tali kardi. Baru kita perhatikan lagi di sini untuk masalah ego tadi. Faktor risiko tadi yang dapat dirubah tadi masalah ada ansietas, ada depresi, ada marah, dan juga faktor stres yang multiple. Jadi di sini kita lihat adanya apa? Pasti kelihatan pasien itu gelisah, luapan daripada suasana hati. Masalah eliminasi tadi kita bisa saja kita perhatikan itu riwayat penyakit ginjal masa lalu, ada infeksi ataupun juga ada obstruksi. Masalah di makanan dan cairan, apa kita perhatikan? Yang jelas di sini kita perhatikan makanan yang disukai pasien pasti ada mengandung makanan tinggi garam, ada di sini pemeriksaan nanti ada pemeriksaan laboratorium adalah kolesterol, ya. Dan terkait lagi dengan berat badan yang berlebih. Berat badan di atas normal atau disebut juga obesitas. Oke, baik kita lanjut lagi masalah di ini asuhan perawatannya. Tadi sudah disinggung. Kalau bercerita tentang diagnosis perawatan tadi resiko cedera karena kegagalan mekanisme pertahanan tubuh. Jadi setelah nanti kita jumpai itu kita kumpulkan ada data yang mendukung sehingga nanti di peluang kita apa? Berarti yang diharapkan ada 1 kali 24 jam. Berarti kita harus menurunkan daripada ini tidak cederanya. Jadi kita lihat itu aktivitas akan meningkat. Dimana di sini kita perhatikan wajah kesakitan menurun, tekanan darah membaik, frekuensi nadi nafas dan pola aktivitas istirahat pasien membaik. Apa saja intervensi yang boleh kita lakukan nanti pemberian yaitu masalah pemberian obat. Salah satunya identifikasi kemungkinan ada alergi. Kalau dikatakan pemberian obat intervensi apakah itu kolaborasi atau mandiri? Kolaborasi. Oke, bagus. Oke, baik. Di sini kita perhatikan ada kolaborasi kemungkinan alergi tentang obat. Baru kita lihat lagi monitor tanda vital. Kita lihat lagi prosedur pemberian obat yang aman dan baik kepada pasien. Masih ingat terapkan prinsip pemberian obat benar-benar? Masih. Sampai yang boleh? Oke, silakan Saudara Tio Paulina. Prinsip benar yaitu yang pertama benar obat, yang kedua benar pasien, benar rute, benar dosis, benar dokumentasi. Oke, bagus. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat lagi perlu kita memfasilitasi pasien untuk minum obat dan perlu didokumentasikan pemberian obat. Baru jelaskan kepada pasien pentingnya untuk mengkonsumsi obat secara rutin. Yang resiko ini, diagnosis yang kedua, resiko perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan hipertensi. Apalagi resiko perfusi miokard tidak efektif berhubungan dengan hipertensi. Kemungkinan bisa muncul karena apa tadi bukan aktual ya, tapi kemungkinan bisa muncul bisa terjadi. Apa luaran yang bisa kita perhatikan di sana? Berarti setelah lakukan perawatan 1 kali 24 jam, diharapkan perfusi perifernya meningkat. Dengan kriteria hasil tekanan darah sistolik dan diastolik diharapkan membaik. Selanjutnya apa intervensi kita? Intervensi yang ada Edukasi berat badan efektif, edukasi aktivitas istirahat, edukasi diet, edukasi serta dukungan berhenti merokok. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk di resiko perfusi miokard tidak efektif. Siapa yang boleh? Saudara Cantika. Edukasi berat badan efektif, edukasi aktivitas atau istirahat, edukasi diet, dan edukasi serta dukungan berhenti merokok.
Oke, baik, terima kasih. Oke, dari intervensi dari dua diagnosa itu kita perhatikan sama-sama bahwa semua intervensi itu terkait dengan namanya edukasi berat badan, edukasi diet, dan juga edukasi daripada dukungan berhenti merokok dan juga aktivitas. Oke. Untuk terapi non farmakologi pada pasien hipertensi, berarti kita akan masuk kepada diet hipertensi. Di mana diet hipertensi adalah upaya penanggulangan hipertensi melalui pengaturan makanan, ya, yang pada dasarnya dengan mengurangi konsumsi lemak melalui diet rendah garam, diet rendah kolesterol, dan diet tinggi serat. Tujuannya apa saja? Membantu menghilangkan retensi penahan garam atau air dalam jaringan tubuh sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Modifikasi daripada gaya hidup dalam penanganan hipertensi itu masih ingat nggak daripada diet DAS? Ingat adekku, DAS. Apa itu? Dietary approach stop hipertensi. Oke, mari kita lihat bersama ini. Setiap ini modifikasi yang perlu dimodifikasi, menurunkan berat badan, melakukan diet berdasarkan DAS, diet rendah natrium, olahraga, dan membatasi asupan alkohol. Oke, apa yang direkomendasikan? Kalau dia menurunkan berat badan, berarti rekomendasinya apa? Memelihara berat badan normal. Makanya kita perhatikan itu masalah indeks massa tubuh untuk berat badan, untuk memelihara berat badan normal. Oke, baik, masih ingat kita indeks massa tubuh untuk tingkat 1, gizi dan diet. Ada pengukuran itu ya? Oke, mari kita untuk mereview kembali tentang ini IMT ya, indeks massa tubuh. Siap ya untuk kita buat kasus? Oke, baik. Tuan Budi umur 49 tahun dengan berat badan 75 kg dan tinggi badan 165 cm. Berapakah IMT pada kasus di atas? Sudah? Siapa yang boleh menjawab? Silakan. Saudara Amelia. Sambil dihitung ya, apakah benar yang dikerjakan oleh saudara Amelia? Kita dulu jawabannya, apakah cocok dengan saudara Camelia? Oke, berapa jawabnya, Dek? 27,55. Ada yang sama jawabannya? Pas? Cocok? Berarti luluslah kalian untuk masalah penghitungan IMT. Jadi nanti untuk untuk modifikasi gaya hidup penanganan hipertensi, salah satunya menurunkan berat badan. Berarti saudara sudah boleh melakukannya nanti di rumah sakit, puskesmas ataupun nanti di masyarakat. Oke, berarti di sini dikatakan menurunkan berat badan, memelihara berat badan normal. Di situ dikatakan tadi ada 27,5 tadi saudara ini kami lihat untuk kasus itu. Berarti indeks massa tubuhnya itu kategori apakah? Ini siapa yang boleh? Oh, oke, saudara Indah masuk ke kategori obesitas. Termasuk kategori obesitas. Untuk kategori daripada untuk indeks massa tubuh normal berapa? Rupanya di situ klasifikasiannya 18,5 sampai 24,9. Oke, bagus, saudara Indah. Oke, lanjut kita nih. Jadi kalau misalnya pasien itu tadi sudah menurunkan berat badannya, berarti kemungkinan
penurunan tekanan darah sistol menjadi 5 sampai 20 mm Hg per 10 kg berat badan, ya, penurunan berat badan. Oke, untuk melakukan pola diet daripada berdasarkan DAS berarti mengkonsumsi makanan yang kaya dengan buah-buahan, sayuran, produk makan yang rendah lemak dengan kadar lemak total dan juga saturasi rendah, hasil olah susu rendah lemak dan juga mengurangi asupan lemak jenuh kolesterol. Dia rendah natrium, yang mana itu menurunkan asupan garam sebesar tidak lebih dari 100 mmol per hari atau 2,4 gram natrium atau 6 gram garam. Jadi di situ nanti kalau ke sendok teh jadi seperempat ataupun setengah sendok teh. Penurunnya berapa ini? 2,8 mm Hg. Masuk lagi masalah olahraga. Olahraga itu juga direkomendasikan yaitu melakukan kegiatan aerobik fisik secara teratur, bisa seperti jalan cepat, paling tidak itu bisa dilakukan 30 menit per hari, setiap hari dalam seminggu. Berarti di sini bisa diperkirakan penurunannya menjadi 4,9 mm Hg. Lihat ini, yang ini, membatasi asupan alkohol. Berarti membatasi asupan alkohol bagi yang minum alkohol. Kemungkinan perkiraannya bisa turun 2 sampai 4 mm Hg. Jadi dalam penata laksanaan daripada penanganan hipertensi tidak hanya untuk kita menggunakan daripada farmakologi, tapi kita juga bisa dengan non farmakologi, yaitu dengan ini penanganan hipertensi dengan modifikasi gaya hidup. Paham ya? Oke, baik. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini untuk asuhan keprotan dan diet hipertensi sampai di sini. Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Saya bertanya terkait faktor risiko terjadinya hipertensi yang tidak bisa diubah, yaitu genetik. Keluarga saya pun yang mengalami hipertensi. Apakah saya nantinya juga mengalami hipertensi? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan bagus. Oke, baik, untuk Christine Davis di sini untuk kita semua, hipertensi itu dapat menurun ya dalam keluarga bila orang tua atau saudara mengalami riwayat hipertensi. Saudara mungkin mengalaminya juga. Akan tetapi hipertensi ini dapat dihindari dengan mengubah dan menerapkan gaya hidup sehat. Di antaranya apa saja? Mengkonsumsi makanan yang sehat. Termasuklah membatasi makanan tadi yang mengandung apa? Konsumsi garam, kolesterol, dan juga rendah lemak ya. Dan selanjutnya melakukan kegiatan fisik secara teratur, menjaga berat badan ideal supaya seimbang, dan juga mengelola stres dan tidak merokok. Dan hipertensi ini sebenarnya bisa dicegah dan diturunkan resikonya dengan partisipasi aktif dari diri sendiri dan juga sampai ke masyarakat. Ini bisa semua dimulai dari diri sendiri dan ditularkan kepada keluarga sehingga risiko itu bisa diturunkan. Dari pembelajaran hari ini, siapa yang boleh menyimpulkan untuk asuhan keperawatan dan diet pasien hipertensi? Oke, saudara Bernike. Diet hipertensi itu upaya penanggulangan hipertensi melalui pengaturan makanan pada dasarnya dengan mengurangi konsumsi lemak melalui diet rendah garam, diet rendah kolesterol, dan diet tinggi serat. Oke, bagus untuk saudara Bernike. Baik semua. Ya, mari kita tepuk tangan untuk pertemuan kita hari ini. Dengan mengenai pertemuan ini berarti ada tugas. Tugasnya mana? Itu pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dan membuat satuan acara penyuluhan edukasi di diet. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Siang, Bu. Demikianlah video pembelajaran keperawatan medikal bidang 1. Terima kasih dan salam sehat.